Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Haji Epit SAGMM atas sambutan dan yang telah membuka kegiatan workshop kurikulum berbasis cinta dan implementasi pembelajaran mendalam atau deep learning. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir untuk pembukaan ini telah selesai. Marilah jangan lupa membeli dukuh. Selamat datang hadirin sekalian. Mari kita mulai workshop dengan sungguh-sungguh. Satu lagi ya. Ya, semangat. Ke pasar membeli ikan sepat. Ikan dibeli di ujung jalan. Semoga workshop ini memberi manfaat untuk kita semua di kemudian. Kita belum menyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara terus-terusan pembukaan bakal habis ya. Kita langsung ke salah satu pantun ya, ikan sepat, ikan gabus ya. Lebih cepat lebih bagus. Biar ibu bapak cepat pulang. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengawali materi, kalau dilihat dalam ajuan dari KKM 6 ya, yang terhormat dari Pak Ketua, dia menginginkan saya memberikan materi tentang pembelajaran mendalam. Padahal belajar itu sudah dalam, dari dulu juga sudah dalam, di dalam kelas kan? Iya, iya. Ini cuma akal-akalan yang nggak punya program. Benar Pak, coba analisa. Ya, Bapak Ibu mengajar di kelas, di pasar. Ya, mengawali pembelajaran ini bukan kurikulum. Ingat ya, pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum. Satu dari saya, bukan kurikulum. Ini adalah metode. Nah, maaf, 1000 kali maaf Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai ya. Ibu kan mengajar pakai metode ya, betul kan? Berapa metode yang ibu gunakan? Jumlah metodenya dulu ada berapa? 29 metode. Itulah modal Bapak Ibu di kelas untuk mengajar. Itu dari saya. Gunakan itu Bu. Metode ceramah, diskusi, tanya jawab, jigsaw, inquiry dan sebagainya banyak. Inilah yang muncul di Kemendiknas yang baru-baru ini, awalnya dari Kemendiknas. Karena ketika Pak Menterinya itu yang online itu siapa namanya ya? Pak Nadiem. Dia itu tidak bisa dalam metode, cuma bisanya online, buat Gojek gitu kan, online. Sampai sekarang booming, yaitu ibu menjadi
ibu-ibu COD gitu kan, sedikit-sedikit COD gitu kan, masuk TikTok pesen COD gitu. Ya oke lah, itu dampak dari Menteri Online. Masuk ke Pak Mukti, yaitu muncul hasil dari gabungan ajuan pengawas awal mulanya, sehingga muncul yang disebut dengan pengawas penggerak, guru penggerak, kepala penggerak. Itu di dinas. Yang saya lakukan kemarin, alhamdulillah saya terekrut di Kemendiknas. Saya menjadi fasilitator pengawas penggerak di dalam pembelajaran mendalam ini. Pembelajaran mendalam ini itu kaitannya dengan yang disebut dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2023 tentang standar pendidikan nasional. Pendidikan nasional kita ini mau dibawa kemana? Lihat rating peringkat itu lebih maju Malaysia ketimbang Indonesia. Dulu Malaysia itu belajar di Indonesia. Teman saya waktu kuliah di UIN, di IAIN kalau dulu mah banyak orang Malaysia. Kenapa? Di Malaysia beda opsinya. Kalau dia sudah memperoleh sain, itu dimodali oleh pemerintahnya, dikasih lahan, dirikan sekolah, ciptakan sekolah yang bermutu, sebab Anda sudah memiliki sain dari Indonesia. Kita yang memberinya sain, maju kan? 10 meter ayam madrasah, 1 kilo ayam madrasah, rek maju bukan? Ya, betul nggak? Logika berpikir kita pakai. Iya ya, jelas. Nah, sekarang pembelajaran mendalam. Ibu itu sudah belajar. Ini adalah salah satu metode yang ada di 27 metode pendekatan melalui pembelajaran mendalam. Kenapa mendalam? Kalau ibu, bapak sedang melakukan pendalaman terhadap seseorang, berarti menggunakan pendekatan yang sangat mendalam. Jadilah suami, jadilah istri. Itu menukik logikanya ke sana. Pembelajaran sekarang, kalau sudah mendalam, anak itu dijadikan apa siswa itu oleh kita? Mitra dengan kita. Nah, dalam pembelajaran mendalam di sini dituntut yaitu kompetensi masa depan. Asa bingung kompetensi masa depan mau dibawa kemana? Pendidikan di Indonesia juga kreativitas dan kolektivitas dalam penguasaan teknologi jauh. Lihat sekarang, kita baru digital itu 2024. Malaysia udah digital itu tahun 2000, digitalisasi. Lepas paper atau yang disebut paperless, lepas paper, lepas kertas, kita dari tahun ke belakang itu pakai menggunakan kertas terus, RPP itu, betul nggak? Ya, itu langkahnya juga udah tertinggal. Kita 2024 didengungkan supaya digital, betul ya? Ya, pemberkasan digital online, betul? Simpatika online, segala macam. Ya, PPG online, gitu. Pembelajaran bisa online? Bisa. Ketika apa? Ketika zaman COVID, kita melakukan apa? COVID.
daring dengan siswa. Nah, kalau sudah begitu berarti madrasah akan tidak ada murid di kelas, semuanya di rumah. Ya, gitu. Nah, bekerja sekarang itu sudah dari rumah, tidak perlu ke kantor. Digital, apalagi sekolah. Rokok uang juga masuk sendiri ke rekening. Misalnya ini kepala bayar honor saya, gitu kan? Itu sudah masuk rekening. Saya diam di rumah, saya mengajar dari rumah, begitu. Praktis ya, instan ya. Nah, ibu bapak sekarang mau yang instan kan? Ya, dalam pembelajaran, betul kan? Nah, ada metode pendekatan yang digulirkan oleh Kemendikdasmen pada tahun 2023 yang disebut yaitu metode pembelajaran menggunakan pembelajaran deep learning. Ini kalau di Australia dan di Amerika itu digunakan itu pada tahun 1990-an. Deep learning itu. Makanya lihat pembelajaran di video di luar negeri ya. Siapa yang belajar? Siswa. Sampai akhirnya yang disebut dengan merefleksi itu. Belajar itu harus menyenangkan, belajar itu harus bermakna, belajar itu harus ini deep learning tahu nggak? Joyful, meaningful, mindful. 3 itu ibu sudah punya dasar. Bagaimana nih biar siswa kreativitasnya muncul? Bagaimana ide siswa biar muncul? Gali. Kita sebagai teacher yaitu cukup memberikan apa? Judulnya itu. Yang membongkar siapa? Siswa. Yang merefleksi siswa. Cuma yang melakukan assessment yaitu guru. Ini kan berkelompok nih, kayak begini duduk, berkelompok kan? Berkelompok. Jadi di planning juga dikelompokkan, gitu. Nantilah muncul ide-ide, muncul inspirasi, motivasi, muncul yang namanya yaitu kolaborasi siswa. Anak jenuh nggak? Enggak, tidak akan. Anak nangis gadoki mungkin dia akan fokus, konsentrasi. Nah, yuk kita rubah mindset pembelajaran kita hari ini supaya apa? Madrasah mendunia, gitu. Jangan begini Bu, maaf 1000 kali maaf. Ini yang saya lakukan yaitu supervisi kunjungan kelas. Ibu dari rumah Darderdor datang ke madrasah, betul kan? Apa yang dibawa Bu? Absen. Pertama yang akan ibu lakukan yaitu ibu harus menandatangani rencana pembelajaran. Kalau rencana pembelajaran ibu tidak dibuat, ini dari saya, jangan ke madrasah. Berarti bapaknya dosa, nges ngabohongan, budak, pantes honorna bapak teu dibayar. Dan nges apaleun kepala mah. Pagi-paginya tidak menandatangani untuk ibu aja. Ya, untuk bapak. Nah, kita kan dulu, Assalamualaikum, anak-anak, buka halaman sekian.
Di mana di RPP aya halaman, Pak? Bu, rumah ibu tidak ada persiapan. Dah aja, dah dosa ibu, coba muslimah, geus panjang, pantas lulusan atau udah, betul nggak? Karma siapa? Dari guru. Betul. Coba kalau Bapak sedang merubah dari dulu, Pak. Saya mengajar dulu tidak membuat RPP dan tidak ditandatangan oleh Camat. Saya tidak berani masuk kelas. Kenapa? Jam 6, setengah 7 saya sudah nyari-nyari ke Pak Camat. Aduh, kumaha ieu Pak Camat can datang wae. Ibu guru di TP, bukti fisik kita, perencanaan pembelajaran kita. Nah, sekarang dalam pembelajaran mendalam yaitu ibu dituntut membuat RPP-nya. Nanti sudah ada sambalnya baik yang SMP, sudah Bu, tenang aja. Ibu tinggal apa arti pembelajaran menggunakan metode pendekatan yang mendalam, itu aja artinya. Ibu cermati terus bagaimana cara ibu menerapkan ke siswa. Insya Allah besok dipraktekkan oleh ibu, anak tidak akan jenuh melihat muka gurunya. Meskipun rutinitas sudah setahun, itu akan berubah mindset anak itu. Ya, betul nggak? Terkupas nggak? Nah, jadi diri gurunya dulu dikupas, diintrospeksi. Biasakan Bapak Ibu menyusun lesson plan, perencanaan pembelajaran yang berbasis deep learning, yaitu menggunakan metode pendekatan pembelajaran mendalam. Itu di dinas itu yang sekarang sudah 2 tahun berjalan, Bu. Tuh sejarahnya. Gimana Pak mengupasnya? Gampang, Bu. Ini sintak. What is the meaning sintak? Yo, yang S2 cung, sintak apa? Nah, dalam RPP, dalam pembelajaran ibu kan membuat RPP. Ada yang ditulis inti, tujuan dan sebagainya. Itu disebut sintak, langkah-langkah. Ibu lengkah-lengkah disebutnya sintak. Betul ya. Untuk langkah itu dibutuhkan kompetensi masa depan, berpikir ke depan, Ibu teh, bukan bertukar. Ke depan, Ibu. Oh iya, bahasa Inggris saya daya serapnya bisa segini nilainya. Saya harus menaikkan daya serap atau KKM. Ya, betul kan? Nah, dalam pembelajaran mendalam, bagaimana nih daya serapnya? Motivasi anak tumbuh, ya, anak bisa merefleksi, anak bisa berkolaborasi, anak bisa bertukar pikiran dengan grup yang lainnya. Menyenangkan kan? Enjoy nggak pembelajaran itu? Kalau menurut bahasa Inggrisnya ya, joyful, bermakna terkir budak. Daripada ibu ceramah terus, bermakna tuh ceramahna. Moal, dia ku budak aya nama, budak MA malu, dan standarnya sudah beda. Itu budak kalian.
udah mau ke alam dewasa gitu. Oke, lanjutkan naik dikit. Nah, terus butuh pembelajaran mendalam di sini merupakan satu arti, yaitu pendekatan. Tadi saya bilang kan pendekatan, bukan kurikulum. Ingat, bukan kurikulum di planning itu, metode, cara yang akan ibu gunakan dalam mengajar. Nah, itu Bu. Ibu kan atau bapak-bapak kalau melihat sesuatu ingin menggunakan pendekatan ya, betul kan? Alah ini iya teh orang teh henteu epromah, gitu kan? Tahu epromah? Pendekatan, dimenjuk to the point, deket encan beletuk, teu ngeunaheun, ieu mah gitu. Nah gitu Bu, pakai pendekatan yang memuliakan dengan nggak kelihatan dari samping. Sebenarnya di apa ada sih? Ya udahlah itu aja. Biasanya, matanya, biasanya. Ya, biasa lah. Menekankan pada penciptaan suasana belajar. Nih suasana belajar ibu nih, yang hari ini nih. Ini semuanya disebut suasana. Ya, suasana mau serius, mau santai, mau canda, mau bersenang-senang, bebas dalam pembelajaran itu. Tergantung kita yang membawanya, metodenya. Supaya enak ya, menurut Sunda, joyful, meaningful, mindful, kudu kumaha. Nah, itu. Ada trik teori-teori di sini dalam proses pembelajaran yang disebut kita harus melakukan kesadaran. Kudu nyadar kita itu bahwa kita itu guru, jangan sampai menekan siswa. Sadar diri, jangan mentang-mentang punya jabatan guru gitu. Berikan ruang untuk siswa untuk menjadi fasilitator. Coba anak, silakan bisa menjelaskan materi Bapak yang akan Bapak sampaikan gitu. Silakan anak yang lain untuk berkomunikasi, menanyakan supaya muncul apa? Ide. Kelompok ini silakan anak-anak merefleksi. Akhirnya kita lakukan yaitu refleksi bersama dari guru dan dari siswa, disimpulkan. Baru penilaiannya gimana Pak? Kan ini dikelompokkan, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Guru kan bawa absen. Kelompok ini yang aktif siapa ya? Si A, si B. Kamu siapa namanya? Cuma gitu loh Pak. Masuk 75, 80. Duh, langsung di-appraise dina Excel ku Bapak teh. Muncullah nilai untuk siswa. Gitu. Kumaha supaya menyenangkan jeung sadar. Kita kan sudah mindful tadi ya. Menyadarkan diri ya. Henteu ego jadi guru. Mentang-mentang karek jadi guru, ini kan ke budak ini kopolotot. Budak kalian dipolototan, bakal ngerti. Budak MA. Malik, al ilmu manik. Itu ya, sadarkan ibu guru, bapak guru. Oh iya, gitu. Kumaha teh capek. Ini untuk memperingat kita mengajar. Ya, bikin suasana bermakna. Cik nu bermakna nu kumaha menurut bapak? Meaningful. Pengajaran yang meaningful tadi. Gitu. Duh, asalnya dia diajar ku guru ieu mah. Dulu kan gitu ya. Menarik. Nah, berkesan.
pertemuan pertama kudu berkesan tina penampilan ibu di kelas ya. Aringan saukur bisa tutak ditek buyat geyot mawa kantong geblus ka kelas. Anak-anak buka halaman, aduh ortodok tertinggal itu, hilangkan budaya itu. Oke, siap? Dalam deep learning? Siap. Ya. Masuk ke joyful. Belajar itu harus menggembirakan. Sanajan ruwet di rumah, si anak itu nggak bakal hilang dalam belajar itu. Kayak bapak lagi ruwet, kalau kayak ibu lagi ruwet sama suami, bakal hilang bu. Insya Allah. Cepat itu teh. Asli itu. Umayyah membuat menggembirakan anak itu kelompok ini disuruh mempraktekkan. Coba praktekkan, mau kidding, mau bagaimana istilahnya, mau bercanda dalam materi yang disampaikan, silakan bebas. Nanti ini merefleksi, bahkan ini bisa menilai. Gitu. Enak ya? Ini belum ke RPP bu, enak nggak? Bukan makanan pak, lagi sedang menyimak. Nggak apa-apa. Ya masuk melalui olah apa? Olah pikir, diolah ke urang ke pikiran anak teh. Tong diangkat diolah ku ibu. Ye jangan materina. Sok milarian akses nena HP buka tentang toharoh silakan. Sok ayam sabara jenis toharoh teh angan ilmu toharona niat kumaha praktekna nah gitu. Berarti diolah pikiran dia, diskusikan. Kurang paham kan yang jawab. Terakhir siapa yang merefleksi, misalnya siswa B ini, saya bu merefleksi tentang toharoh itu. Tarik pak, biar si anak teh terolah intelektualnya, olah pikirnya. Ya. Kedua, yaitu olah hati. Lamun dinungka becek mah yang disebut dengan belajar itu make eceng. Saya cek barudak aya nama. Alah ngeunahnya diajarkeun make eceng. Kasih, sayang, cinta temen, cinta sesamanya, terus cinta penciptanya. Itu KBC cuma itu berlakunya dari segi religius. Kalau di learning yaitu cinta apa? Berusaha joyful, meaningful, mindful itu. Jadi mencintai grup ini nih, lain budak sina kumanya rame kelompok ini garulut, bukan. Bisa menghormati kelompok ini. Oke, kelompok B silakan, kelompok A terima kasih pendapatnya, kelompok C silakan, terima kasih untuk refleksinya. Seperti begitu. Berat nggak untuk guru, ibu sebagai guru? Enggak bu, ringan. Nilai itu ibu masih kanan soal itu langsung. Ini sedang megang apa? Tulis nilainya. Meskipun dia tidak tahu kan. Tuh, ketika saya bicara juga dia tidak tahu. Langsung saya kasih nilai. Itu yang disebut assessment. Assessment reality. Gitu. Jadi belajar itu butuh konsentrasi. Kalau udah seperti begitu, mau fokus bagaimana? Jadi poligami belajarnya, itu tidak fokus. Kuncinya ibu kan, kalau suami nggak fokus nah enak ya. Dengan salaki kau ayana, yuk menit ayana, detik ayana terfokus ke saya, ngadona laptop kue. Ini saya tuh pak kawin jadi laptop. Nah, itu terjadi oleh diri saya juga. Setiap hari saya dina laptop gitu.
Dari mulai pemajikan bapak mah laptop. Unik ya Pak. Nah, baik, masuk ke olah rasa estetika. Kita harus merasakan dalam belajar itu. Anak juga harus bisa merasakan kan. Duh, iya enak belajar teh. Kita diberikan kebebasan berpikir. Anak sekarang pinginnya apa? Bebas. Sok care ku ibu. Untuk malik ilmuna budak MA enak. Alah ibu kita nanti tah dina ieu ge tinggal guna internet ge. Salah ibu mah tuh. Kan jadi kita daun gurunya. Betul nggak? Jangan sekali-kali lebih diketahui oleh siswa. Kita mau masuk ke kelas, kita yang harus membuka gadget lebih dahulu, disesuaikan dengan RPP yang kita buat materinya. Awas, anak sekarang lebih pintar, WA heula. Bu, ini badai masih yang materi naon? Kade, anak saya udah begitu sekarang. Bu, apa? Tentang apa? Ya, ini si ibu mereka cari di internet, buat pertanyaan sendiri, tekan terus guru. Nah, itu Pak. Babak belur, berarti ibu tidak ada ibu mau ngawin pakai apa? Direk ngajar persiapan, bawa beri udut bagus, bagaimana? Kepala, jangan cepat buku. Bukan halaman eta, yuk. Awas sekarang udah kayak diancam. Pernah ya Pak? Sering ya katanya Pak. Apa PDKD kayak gitu kan? Mereka kasar gitu. Ya Pak, ninggalkan budak beri tugas gitu kan. Ya, sampai kayak gitu. Salah Pak, pakai PC, di PC-keun kelas. Buat apa ada kamera? Berarti lamun sekolah muncul kamera, minta kamera angkat kepala man. Rasa ibu teh dina PC datringkeun ka dieu. Kana HP, ka kontrol Bu CCTV. Oh, budak kerja aja. Kita tinggal di WA itu urang. Nah, cara belajarnya robah. Gitu. Online kan? Iya, enak kan? Enak. Mudah. Olahraga. Budak olahraga kan. Sanajan lain pelajaran olahraga oke. Kumaha, suruh berdiri dulu biar nggak ngantuk. Ice breathing sebentar. Yuk kita siapa yang figur menjadi joget silakan ke depan. Nah 5 menit sini joget dilakukan. Semuanya gerak, tunduk mah. Nah itu. Makanya belajar ulah di kelas wae, di pasar tuh. Ada ekonomi cun siapa tuh ekonomi? IPS, MA, Bapak deui cik Pak, cabe saon sabaraha menurut ilmu ekonomi? Cabe naon heula Pak? Aya cabe-cabean di dasarna. Ya. Oke. Nah, jadi diolah Pak. Ya. Olah hati, olah rasa, ya, dan olahraga. Secara kinestetik kalau olahraga kan seperti yang tadi kinestetik itu. Terus secara holistik yang terpadu. Ini dirangkum oleh Puskurja, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendiknas tahun 2025. Ya, takut senaya gimana materinya ngaco? Gitu, enggak lah. Saya juga pakai badan hukum sama gitu. Oke, naik dikit Pak. Nah, baheula yang disebut dengan dulu Ki Hajar Dewan sebagai apa? Pencetus pendidikan. Di sana dulu siswa sebagai pusat pembelajaran. Ki Hajar Dewan baru geus budak anu titah ngajar teh. Lain urang nu ngajar.
pencetus pendidikan itu udah benar Pak, yaitu melalui keduanya mengutamakan kebutuhan karakter siswa. Jadi siswa supaya berkarakter muncul. Lain diantarkan budak besok di kelas gini ya, aya nu minder wonder ya, aya nu cangegan gitu kan, macam-macam anak itu. Iya, Betul nggak? Iya. Nah, kurang didik karakternya itu menurut diajar ya, dengan pendekatan relevansi mengeksplorasi pribadi. Tugasnya siapa? BP kalau urusan pribadi gitu kan gitu. Pembelajaran kontekstual menekankan terhadap pentingnya hubungan pembelajaran dan kehidupan nyata. Ulang-ulang ngabohong mun mere materi ka budak. Ulah umat. Salat mayit, aya sujud kan bingung. Karena apa? Kita belum mempraktekkan secara nyata. Aya nu maot oge ibu sieun. Bobogoh nyalakeun mandikeun ke kamar. Gitu kan? Ini dunia nyata, Bu. Pembelajaran kontekstual, ibu harus nyata, dipraktekkan. Itu maksudnya itu. Ada ulah praktek jadi mayit nah. Bisa siswa kan. Pas begitu cepat, wah mengarut jalan. Ya, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata agar lebih bermakna. Ketika ketemu dengan orang meninggal, orang sudah tidak nervous lagi, sudah biasa. Bermakna kan, membekas, berkesan. Guru eta kena jelaskan, lamun sholat mayit ente ya tinggalikeun omat ulah aya sujud. Tuh, bermakna kan, terus terngiang kan ku anak teh. Iya bener, cek guru ieu tuh dina Quran ge sujudan itu kan. Nah gitu Pak, ya nyata tong bohong Pak. Nyeun gempa lain budak di bawah, buat aja pasir, masukkan kotak, coba gerakan. Berapa kecepatan tektoniknya ukur lamun dina materi pelajaran IPA. Gempa. Geografi Pak. Iya. Geografi bisa IPS. Gitu. Ya. Lain gempa di imah, tapi pada di imah mah gempana asa gede. Lokal ya teman, udah tangan tiap malam Jumat ini malam Selasa gempana gitu. Nah, jadi kita harus lebih cerdik sedikit ya menyikapi anak madrasah ali ya. Ini modal ibu bapak untuk menciptakan kedewasaan siswa supaya keluar dari madrasah aliyah langsung terbang dewasa anak itu. Ini cara pembelajaran, karakter kolaboratif, ya, refleksi kesadaran tuh, kan? Udah baru menyadarkan diri, keduanya mendorong siswa untuk lebih sadar. Anak bakal sadar mah, oh iya ya, belajar nyata itu begini, iya ku guruna dibohongan. Materi ternyata nyaho teh halaman ada begitu nyekel buku dibukakan halaman sakitu catat aduh ortodok gitu baheula pisan ke zaman CBSA cul budak sinaanten lain cara belajar siswa aktif eta ge Pak naon muka dina halaman eta guru bela diri ya. Oke lanjut Kak, itu menurut diajar ini tokoh-tokoh di planning ya orang luar terus ya semuanya menggunakan pendekatan. Nah ini pembelajaran mendalam sebagai solusi. Nah tapi dikerangkakan pembelajaran kesadaran, bermakna, menggembirakan. Terakhir yaitu olah pikir, ya, yang tadi ada kinestika, ya, kinestik, terus
olah rasa, dan yang mewujudkan profil 8 lulusan. Bapak itu harus bisa mencetak siswa untuk mendunia, yaitu dengan 8 lulusan tersebut. Apa aja karakter ciptakan harus kena, muncullah disebut pendidikan karakter. Kelanjutan, ini kerangka pembelajaran mendalam. Ininya nggak terbawa sama saya tadi, keburu-buru sih sebutin jadi keimanan ketakwaan sama. Nanti dalam KBC itu akan disedot pembelajaran mendalam itu yang disebut dengan insersi kurikulum KBC berbasis deep learning. Nanti dijelaskan sama materi. Cuma ini Bapak biar jelas dulu. PM teh kumaha, urang PM keker di kelas kabudak kumaha, nyeun RPPPM kumaha. Itu yang Ibu harapkan hari ini kan? Sudah ada, sudah mereka. Cok udah terus biasanya dawat. Lanjut, kerangka pembelajaran praktis pedagogis pemanfaatan teknologi digital. Ini benar, ya harus digitalisasi kita mengajar itu. Panas, ibu di rumah, tong nyebut sakit, berbeda maka kepala sakit, tapi kita Bu atau Pak kepala saya sedang memberikan materi lewat apa? Zoom. Lewat apa? Classroom. Ya kan? Digital itu kan semuanya. Betul nggak? Nah, kumaha penilaiannya? Ini kirimkan ke kepala. Gitu, hasil nilainya dan nilainya, materi segala macam, video pembelajarannya. Itu Bu. Ibu kalau PPG itu akan dipinta video pembelajaran, betul kan? Nah itu maksudnya ke arah supaya madrasah itu mendunia digitalisasi, alamnya ke sana, bukan supaya lulus PPG, bukan, gitu, ya. Oke, naik Pak dikit. Nah, pengalaman belajar. Tuntutannya apa? Merefleksi, mengaplikasi, memahami. Ini dijelaskan dalam Puskurjar juga. Mau habis ya Pak? Terus. Habis nggak? Nah, ini yang disebut 8 dimensi. Kalau di madrasah mah P5RA yang di madrasah itu nggak ada ininya, bedanya satu ini, kesehatan nggak ada. P5RA itu dengan Kemendiknas ada. Sekarang ada sedang digemborkan 7 kebiasaan anak sehat, 7 kebiasaan anak hebat, itu kan 7 kali puasa di slogannya udah berbasis religius, duha bersama, betul, diurang duha baru udah geningan di madrasah dan guruna lakukan dari halangan nabi mah dari harapan budak, jadi baru udah kesarua gitu ibu abdi sami padahal itu jadi nuturkan guruna itu keep silent bicaranya gitu, ya. Penalaran kritis, kreativitas itu akan muncul. Kewarganegaraan sudah jelas ya, kita warga negara Indonesia berbineka ya, berpancasila, betul. Anak MA ditanya ku KDM, sebutkan Pancasila. Namanya ke sekolah, tok mulai kerem ya. Silakan tilu apa? Udah madrasah. Jadi lu disalahin sama guru itu. Berarti anak sudah tidak Pancasilais dan bernegara. Tong
orang itu beri Sumpah Pemuda mah ampalnya, sokan Sumpah Pemuda nah. Kami putra dan putri Indonesia, kami pemuda harapan, salah putri pemuda mengkawin. Nah, harapan bangsa, namun diharapkan di pemuda bangsa Indonesia, nah ya tawurannya terus, ya. Gara-gara putri atau? Iya, itu harapan putri, bukan bangsa. Ya, masuk ke komunikasi, individu memiliki kemampuan komunikasi interpribadi, jadi bisa belajar berkomunikasi. Sejauh mana masalah yang dia temukan, dikomunikasikan di babaturannya. Ente bisa deh, iya, cik saya tuh bisa pemacaran, gitu kan? Berkolaborasi, berinteraksi, muncullah motivasi, ingin bisa dalam belajar itu. Lanjut Pak. 8 ini sama perbedaan, cuma perbedaan ya. Tingkat ini sama taksonomi, perbedaan juga ini dalam pembelajaran. Oke, kita masuk langsung ke pendekatan Pak. Udah ganti ini. Tuh, udah beres tuh. Pendekatan. Ini dikejar waktu nih 1 jam. Kalau mengenai PM Buya, saya itu 3 hari biasanya. Dalam fasilitator dengan pemenan itu 1 hari, kedua hari, terus gini, 3 harinya membuat RPP semua, gitu. Ya, nantilah dibahas, dikupas. Dinamika pendekatan atau model pembelajaran dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, menurut saya, dulu berangkat dari CBSA, betul? Keletik kene abdi eta ku guru cul budak sina anteng karasa budak mah anteng guru mah ka pasar itu guru mah ngobrol di ruang guru budak mah nulis sekali kaalaman teh waktu kecil ku guru eta dah guru bener gitu kan. Nah sekarang marwah guru akan terangkat dengan deep learning. Jadi mau CBSA. Saya di gontang-banting kurikulum itu dari CBSA diganti oleh CTL, contextual learning. Contextual learning diganti hot, aduh gimana hot pisang budak teh, gitu kan? Higher order thinking skill. Gitu ya, kumaha nu hote soal hote kumaha atuh panas geuningan cek barudak yang lain gitu kan. Karek gue diberi TKA, tes kompetensi akademik, wah panas itu bener itu. Nah, itu hot maju diganti ke diferensial, betul ya? Nah setelah diferensi diganti oleh di learning yang sekarang. Itulah perjalanannya. Nah, tadi dikit aja. Hal-hal yang tidak identik dengan milik kurikulum seperti begitu. Tidak identik atau gunta ganti wae. Supaya ibu gunta ganti suami identik. Jeung ibu bahwa ibu itu adalah seorang wanita. Nggak identik kan? Ya, nah itu. Jadi oleh karena itu, meskipun berlabel jenis kurikulum apa, tetap kurikulumnya disebut curi-culum. Bahasa Inggris, nulisnya gitu. Ya, kurikulum apa? Kurikulum? Dibalikin di PPG. PNS dibalikin di jadi guru honor. Guru honor dibalikin di kayak gimana? Batasan apa? Batasan materi daripada pembelajaran. Harus melalui aturan itu. Batasan
batasan mah udah banyak Pak. Melalui di planning. Digunakan jalannya berarti batasan jalan, jangan melebihi batas jalan yang lain. Ya, sesuai apa yang dilakukan, kita jangan gugup sebagai guru, jangan gagap. Ya, mau datang kurikulum apapun, tenang jika kita menyerang pilkina, rek pahit dina ieu, rek pahit dina perut telan. Rebongan orang jadi kita geuningan sadar. Rek KBC, rek kurikulum naon telan geus nu penting urang bisa nyieun ge sakitu teu kudu riweuh di Indonesia mah. Ya. Nanti dari sini yang penting siswa senang. Bapak hese nyin senang batur. Hese teh. Modor, Pak. Berarti can pernah nyenangkeun pamajikan begitu. Ibu pernah bikin senang suami? Berarti can pernah tong jadi pamajikan. Dan bisa nyenangkeun. Karena peribahasa hidup dengan terus senang bisa umur hidup teh gitu kan menawa geus ngamak suami juga gitu naon ka saya nyenangkeunana ente teh gitu kan karibnya sesak itu ngamak karek gawe segitu ngamak balikeun atuh Kang cenah akan nu digawe itu tong aya senang sorangan itu paham Bu ya. Kita cari solusinya siswa supaya senang, guru nyaman dan bermakna karena mengajar pada hakikatnya adalah sebuah apa? Seni untuk dia nyeri hati. Maka lo guru nu bergana jadi pikiran dia seni yang ketika saya mengajar udah kieu seni nah ini yang ngajar kieu berarti saya salah materi gitu introspeksinya ya. Oke, jadikan seni mengajar mulai hari ini sampai ke depan. Umat seni rupa nama rupa ya, seni lukis ngalukis gitu kan, seniwan gila semuanya. Oke lanjut. Ya, prinsip pembelajaran mendalam nanti kalau yang mau nanti bisa disebut lah. Kalau dipaparkan materinya itu yang biru itu kasihan. Pembelajaran mendalam itu paham. Ini pembelajaran mendalam adalah pendekatan. Tadi saya bilang metode pendekatan ibu mengajar, bapak mengajar di kelas. Ya, lagi kurikulum. Bukan kelas. Ingat, pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep dan keterangan sinanyin konsep budak teh melalui diskusi kelompok. Si konsepnya kelompok A kumaha, kelompok B, kelompok C, terus refleksinya kumaha gitu kan. Akhirnya ibu menilai, memberikan assessment, yaitu melalui penilaian langsung. Moal disukeun kadang lamun ku kertas ibu ulangan PAS kemarin diperiksa tuh henteu bohong yang selane unggul alah ieu mah kaset 80 itu pugu-pugu ya begitu kan pernah kadang orang tidak salah dia ini teu meunang ngoprek mariksa soal hayang dioprek we jadi dah geus mariksa lain mariksa soal jadi mariksa salakin euleun soal gitu ngomong beres ya oke. Keterampilan rasa dan secara mendalam bukan hanya menghafal impor masih lain hafalan nyata dipraktekin Bu. Ibu ngajar teh kadang kan Pak Dadi mesen materi hafalan hafalan dia tadi mengawas ternyata hafalan ya lepas Quran itu hafalan kan. Nah itu
kita jauh nyebut alif bakal alif. Mual, au, gitunya. Karena hafalan langsung lupa. Kita pembelajar dan kita pengajar bahwa guru itu kalau sudah di usia seperti rentan-rentan begini, ya, rentan atau rawan di poligami. Iya kan, suami itu nggak seutuhnya. Lawan gigi. Makanya jangan prinsip memiliki, lepasin aja. Kalau mau surga, Awas. doakan sama koneng, bikin ini modalan, pas mau jadi, booking saya, mau jadi, saya juga pernah digituin. Mis terpuguh majalah besok, modalan, tahu finansial suara. Borah yang lain nyambung diri kan mau baik diri gitu, kecuali pohon ya. Pentingnya pembelajaran mendalam yaitu mendorong pemahaman yang lebih dalam supaya anak itu paham ya. Diberi materi ini paham, materi IPA paham, IPS paham, matematik paham, IPS paham, Pak, dan diajarnya dibawa ke pasar. Jadi paham harga cengeng saos teh sakit nilai ekonomi. Nah, menurut ekonomi disebut jual beli adalah merupakan satu ilmu ekonomi. Itu perlu ditranslate ke bapak teh. Anak tahu sendiri berapa satu on itu. Nyata di pasar Pak kita belajarnya. Umanu IPA gampang bawa ke sawah, bawa ke kebun. Jadi anak tidak boring di kelas saja. Makanya belajar itu di harukan sekolah, di tukang sekolah, di lapang poli bebas tuh, bukan mengajar. Ya, ini dari saya. Biar apa? Madrasah cepat mendunia gitu. Mau beri ayah nonton video mah ditayangkan pembelajaran ibu di YouTube, mungkin dapat apa ibu gitu kan di sana, poin dapat dulu di sana. Kalau udah banyak orang yang like gitu kan, enak kan gini kan belajar ini. Karena kita punya perasaan ingin menyekolahkan ke madrasah ini dah enak, guruna halus gini kan gitu. Nah gitu, ya berarti bonusnya dari ibu juga. Siap merubah mindset? Iya, bentar Bu, 2026, kok masa masih begini aja, gitu kan? Nah, yuk. Cuma satu ingat terhadap usia. Usia seperti kita rentangnya apa? Hese asuh, tereh, tapi mun kasalati, mun kieu Pak. Mun itu Pak. Mereka cibiu. Kan dikasih makan. Mau terpercaya dia aja ngumpul. Paksa suaminya. Padahal di sini kasih snack, kasih kopi segala macam. Dia kan berbeda kasih. Pahit. Udah minum kopi wae jadi pahit. Gitu ya. Ya, jadi pembohong ada di siapa? Di ibu, bukan di suami. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis di sini. Membekali siswa dengan kemampuan si anaknya bisa menganalisa ya, betul nggak? Kalau kelompok ini, coba analisa oleh kelompok A apa? Es kalau disimpan di siang hari bakal membeku, bakal mencair, analisa. Nah, gitu. Ya, oke, lanjut Pak. Strategi memfasilitasi pembelajaran mendalam. Strateginya apa? Satu, berbasis masalah.
Nah, hilang kan mengajak siswa untuk memecahkan masalah nyata. Ulah bohong. Nyata, Bu. Mun dari ibu guru agama sholat mayit itu nyata. Ulah bohong, udah langsung dibohongan aman. Misalnya dewasa, sok ibu ge. Orang-orang dewasa dibohongan enak deh. Suami dibohongan enak tuh. Gitu. Ya. Terus pembelajaran kolaboratif mendorong siswa. Ya. Jadi nge-push tanpa disadari, yaitu untuk bekerja sama bekerja sama. Bekerja keras atau keras bekerja? Bekerja keras. Oh, berarti ibu pantas orangnya yang suka menghidupkan. Gitu. Tapi lalu dibalikkan ibu keras lah kayak bekerja, enak itu ya. Betul itu sih. Ibu ketawa merasa ya. Gitu. Jadi harus keras lah kayak bekerja dikerja. Enggak, jangan diperdalam. Dan sedang pembelajaran mendalam ya. Enggak apa-apa. Lanjut penggunaan teknologi ya. Menerapkan teknologi yang meningkatkan keterlibatan akses. Jadi ibu harus pagi-pagi itu sudah mengakses materi ibu. Ya, kan di rumah suka punya kuota, cari ibu. Jangan dari buku. Buku ada di internet yang disebut BSE. Apa BSE itu? Buku elektronik. Ya, betul. Nah, dari sana ambil kutip buat modul, buat RPP. Pak, mana salaman? Sampai alamat deh. Lu penting ibu buat lesson plan untuk ke madrasah. Ya. Mau sekali deh ke kelas butak kita lihat gaya mau tantau aduh. Kali terus kali teh nana kape kena kantong lainnya aduh Gusti saya abdi ketika apa melakukan supervisi kunjungan kelas itu yang terjadi oleh ibu. Di mana metodenya Bu? Parah kan? Kalau saya tanya ibu sebutkan metode yang 29 gagal gitu. Ya, jadi metode apa untuk hari ini, untuk materi ini? Gitu. Cuma menurut saya sekarang yang sedang nge-booming yaitu metode deep learning. Itu tadi translate-nya udah. Kayak lagi Pak, habiskan. Mengembangkan keterampilan berpikir kreatif terus, nantilah bisa disedot. Ya, peran guru dalam pembelajaran mendalam. Jadi ibu sebagai fasilitator. Fasilitator dan kumaha membuat lingkungan pembelajaran yang mendukung dan mendorong keterlibatan aktivitas siswa. Ibu muncul ku ibu karena ibu adalah fasilitator. Ibu memfasilitasi anak-anak buat kelompok. Gitu kan? Ibu memfasilitasi materinya di internet, silakan. Discussion, diskusikan. Reflection, gitu. Ya. Oke, lanjut pemandu, membantu siswa menemukan sumber daya, sumber materi dipandu ibu teh. Nah, itu lagi pakai laptop. Lagi ngeakses apa, gitu kan? Nah, seperti saya tanya, gitu. Ini Bu, materi Ibu gini. Tapi penyelesaiannya ini butuh waktu, Bu. Bagaimana? Oke, diskusikan, buat refleksi langsung. Gitu. Jangan ulang, itu memperhatikan. Silakan ditinggalkan ku barudak ayeuna. Ya. Paham? Insya Allah dengan ada pencerahan sedikit-sedikit besok ibu menggunakan deep learning.
mulai melangkah, trek, bikin lesson plan. Ya jauh batu menyin modul, ibu memodul copy paste dibatur. Buat sendiri bikin modul, buat sendiri lesson plan, gitu. Ya, soal jangan dibuat kewe langsung, dan soal tapi materi kurang dinilai kurangnya balik deh. Gitu. Tapi yang lebih bagus membuat soalnya sekaligus, ya. Gitu. Oke, penilai menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, ya. Dan menilai pemahaman siswa. Si kelompoknya paham deh, paham deh. Semuanya ditanya satu kali. Refleksi nak mengena deh. Udah simpulkan yuk, nah bareng-bareng kita tarik refleksi materi yang sekarang. Gitu. Saya berarti gitu. Saya pak. Kalau begitu anak-anak itu. Akan saya berikan skor. Nah, anak-anak termotivasi dalam pembelajarannya, terjenuh. Tapi kalau di ceramahan, jika hubungan yang ceramah di masjid dengan itu pembelajaran yang ulah pakai metode ceramah aku sudah itu zaman 2000 seberapa ya. Jadi selesai langsung ke pola, yaitu praktek pembelajaran mendalam dengan RPP-nya. Ini baru saya ciptakan kemarin itu di SMP, tapi bukan di Garut sih. Kalau di planning saya udah terapkan di Garut Kota, ya, binaan saya. Karangkawitan udah di planning, bahkan ada yang dari Terongidul dan Cisewu ikut ketika saya melakukan sosialisasi dan implementasi di learning. Nanti dibagikan ya materinya, kasih ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran begini Bu. Pembelajaran ini SMP nih, instansi SMP. Lingkup materi ini untuk IPA. Kalau untuk IPS gimana? Buat gampang. Apa aja sih bagannya? Mata pelajaran sama fase, ingat fasenya Ibu. A, B, C, D, E, F. Nah, kudu apa? Dengan di planning. Mun kelas 10 fase naon? Nah, tulis fase per 10 gitu. Alokasi waktu sama 45 menit. 45 menit penggal oleh Bapak atau Ibu. Ini susunannya, tujuan pembelajaran sama nggak? Turunkan. Setelah jangan di ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Ini tujuan pembelajaran Ibu nih. Karakter itu saya garis bawahi. Ya, oke. Siap Bu? Oke. Siswa mampu memahami, otomatis si siswa itu bisa memahami kan? Betul nggak? Nah, keempat, konsep perubahan jarak tadi yang saya sebutkan. S itu bisa disebut zat padat atau zat cair. Guru IPA siapa di sini? Ada nggak guru IPA? Padat cair. Bisa cair, kenapa? Langsung dipoekeun S. Tuh kan udah punya konsep, punya ide gitu. Bisa merefleksi nantinya. Jadi yang disebut zat padat itu adalah anu gitu. Zat cair anu. Anak sendiri Pak digali, bukan kita. Zat padat adalah rusak Pak. 45 menit Bapak. Ya. Oke. Lanjut naik dikit. Setelah tujuan, langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pembelajaran 15 menit kegiatan intinya. Ya. Refleksi mindful, guru mengajak siswa kayak teorina.
Jam prakteknya. Guru ngajak siswa untuk apa? Duduk, tenang, selama 2 sampai 3 menit. Dikuling daun kena, budak tinung serami diskusi teh. Ku ibu teh. Ya. Terus itu membantu. Siswa diminta untuk memperhatikan secara perlahan. Perhatikan. Ya, kasih. Nih, bagaimana sifat benda tersebut? Coba rasakan, ya, nomor C-nya, terus, nah, baru buat ice breaking. Apa ice breaking? Supaya anak tidak ngantuk. Ya, kan Bapak Ibu sudah melakukan PPG kan, sering ice breaking. Nah, putar ke kiri, putar, seberapa kali tengah. Itu kan biar ngantuk dan nggak jenuh, nggak boring. Ya, oke, ice breathing joyful, tapi yang mengenakan padat, cair, gas. Kelompok padat, iya. Kelompok cair, iya. Kelompok gas, iya. Begitu ke dalam ice breathingnya, jadi enak. Siswa itu lanjut demonstrasi menggunakan guru menunjukkan perubahan sederhana. Ya, gitu. Persepsi, kaitin ini terus. Nantilah bisa konsepnya seperti begini RPP-nya. Ya. Atau mau semuanya? Biar ibu jelas. Boleh. Atau bapak jelas? Semuanya? Udah nggak banyak Pak. Kirim ke sadayana. Iya so. Guru memberikan beberapa pertanyaan berbasis observasi ke anak. Gitu. Beda dengan audio, ningali HP guru nate. WA-an, bisa observasi ke budak. Paling observasi kakak boh nudina WA. Kalau gitu, kumacarana HP ngarah teh ka sadap. Itu kan pikirannya. Lain observasi. Duduk cantik. Gitulah. Menghubungkan dengan materi pelajaran. Terus naik dan guru menjelaskan. Jadi dijelaskan nih guru. Nah, yang disebut zat padat itu begini. Nah, yang disebut zat cair itu begini. Oke. Siap, ajibna. Enak nggak? Bisa diimajinasikan nggak di kelas? Siapa ekspresi? Bisa? Insyaallah. Ya. Munatos. Menstimulus rasa ingin tahu siswa biasa, nanti bisa dibaca semuanya. Ini ada pertanyaannya langsung lagi. Ya, nanti ibu buat kayak begini ya pertanyaannya, atau bapak nanti buat kayak begini pertanyaannya ya. Gitu. Mencoba dulu Pak. Mata pelajaran bapak udah orang lain. Kayaknya bapak mau bisa karek ke teman sejak wah jelas ke kayak sekarang saya ke bapak. Oke? Cukup. Ini lesson plan-nya di ini. Habis terus habisin. Sampai dengan contoh catatannya terus refleksinya. Ya. Umat seribu yang umat gitu lagi bapak-bapak ibu-ibu ka kelas ulang ngabohongan siswa eta ilmu bohong bakal ketahuan dengan diglening. Ya, jadi pembelajaran ibu itu harus berkesadaran terus bergembirakan. Oke. Sampai ketemu. Ini nggak cukup sih sejam. Tadinya pengennya sampai dengan praktek. Enak kalau dengan praktek. Jadi mau bisa dibawa tuh abi. Langsung ibu bisa ngerasain nyin RPP di learning. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.